Halo guys, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014201008. Saya adalah salah satu mahasiswa yang aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 3 dengan dosen pengampu Mner Ariska Eskep MKep. Baiklah teman-teman, pada video saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarafan pada manusia. Baiklah teman-teman, pada video saat ini saya akan menjelaskan apa pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas yang mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik yaitu mata, telinga, dan organ lainnya. Dan semua sistem saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernafas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur yaitu susunan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf yang menghubungkan saraf ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Anatomi dan bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah yang pertama otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh seperti yang disebutkan di atas. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges dan diselilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri, atau disebut dengan neuron.
Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, yang kedua neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar anatomi neuron tersebut, yaitu yang pertama, badan sel yang memiliki inti. Kedua, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Ketiga, akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel-sel ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Dilansir dari National Institutes of Health, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Kita masuk dalam fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam, luar, dan tubuh, yaitu fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Masing-masing struktur sistem saraf, yaitu saraf pusat dan tepi, menjalankan fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, kita masuk dalam sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernafas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya di bagian tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan kaki, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak
untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Sebagai contoh, saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Selain itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar dengan menggerakkan, melepas, atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada 2 bagian dari saraf ini. Yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalnya, ketika Anda sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat denyut jantung, meningkatkan laju pernafasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan memperlebar pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Yang kedua, sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman itu berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Baik, kita masuk dalam penyakit sistem saraf. Berbagai penyakit atau gangguan saraf. Ada beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada manusia. Berikut adalah macam-macam penyakit saraf tersebut. Yang pertama, Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter, bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Penyakit ini memengaruhi fungsi otak, memengaruhi ingatan Anda, dan cara Anda berperilaku. Kedua, Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang sangat penting untuk kelancaran kontrol otot dan gerakan. Yang ketiga, multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah penyakit kronis yang mempengaruhi saraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan adanya kerusakan pada selubung pelindung atau mielin yang mengelilingi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat, Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi lemah atau lumpuh tiba-tiba pada satu sisi wajah. Ini disebabkan karena adanya saraf di wajah yang meradang. Biasanya kondisi ini hanya sementara dan bisa pulih dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kembuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Keenam, meningitis. Meningitis merupakan salah satu penyakit infeksi saraf yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau meninges mengalami radang.
Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang ketujuh, ensefalitis. Ensefalitis merupakan penyakit infeksi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak seperti meningitis. Penyakit ini juga disebabkan oleh infeksi virus. Kesembilan, tumor otak. Tumor otak adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa jinak, tetapi juga ganas atau kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak Anda dan tidak dapat menjalankan fungsi normalnya. Cedera otak dan tulang belakang. Cedera otak adalah cedera terkait otak yang memengaruhi seseorang secara fisik, emosional, dan sikap. Ada dua bentuk cedera yang mungkin terjadi, yaitu cedera traumatik dan neutraumatik. Adapun stroke merupakan salah satu bentuk cedera pneumatik yang mungkin terjadi. Serupa dengan cedera otak, cedera tulang belakang adalah kerusakan pada sumsum tulang belakang hingga menyebabkan hilangnya fungsi, perasaan, dan mobilitas tubuh. Cedera ini paling sering disebabkan oleh trauma. Kita masuk dalam ciri-ciri atau gejala penyakit saraf. Kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu menyebabkan bekas luka atau lesi di sistem saraf Anda. Ini berarti neuron Anda sudah tidak dapat lagi mengirim sinyal ke seluruh tubuh Anda dengan benar. Adapun kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala atau ciri-ciri, yaitu yang pertama sakit kepala, kedua penglihatan buram, ketiga kelelahan, keempat mati rasa atau kesemutan, kelima bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, keenam hilang ingatan, ketujuh kehilangan koordinasi tubuh, kedelapan kehilangan kekuatan atau melemahnya otot atau atrofi otot, kesembilan masalah emosional, kesepuluh perubahan perilaku, kesebelas kejang, 12 cadel. Baiklah, video saya tentang sistem persyarafan pada manusia pada saat ini sudah selesai. Saya bermohon maaf jika ada kesalahan teknis atau ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Anda baru lulus SMA atau SMK, masih bingung mau mencari tempat perkuliahan? Mau mencari tempat perkuliahan yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, serta tenaga pendidik yang profesional? Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa dikenal dengan UNPI. Kampus kami mempunyai 6 program studi. Yang pertama Fakultas Keperawatan, kedua Pertanian, ketiga Ilmu Sosial dan Politik, keempat Fakultas Hukum, kelima Fakultas Teknik, keenam Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat perkuliahan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami juga menyediakan program beasiswa dan bidik misi. Sekian dan terima kasih.